Pemirsa, libur panjang akhir pekan jelang arus mudik Lebaran 2024, PT Kereta Api akan berangkatkan 1.677 penumpang. Puncak arus mudik Lebaran diperkirakan terjadi pada 8 April 2024 dengan jumlah calon penumpang yang akan berangkat mudik sebanyak 41.000 dalam satu hari. PT KAI mengimbau untuk calon yang belum mendapatkan tiket untuk memilih tanggal keberangkatan tanggal 31 Maret hingga 3 April 2024. Ya, pemirsa, jelang Lebaran Idul Fitri 2024, sejumlah warga Jakarta ini sudah mulai kembali mudik guna merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Ya, untuk mengetahui informasinya kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Disti Arifa yang kini sudah berada di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Halo Disti, bagaimana suasana di Stasiun Senen saat ini? Ya, halo Yasmin, Bayu. Di Stasiun Pasar Senen Jakarta pada hari ini sudah mulai dipadati oleh aktivitas masyarakat yang akan menggunakan kereta api untuk perjalanan mereka melakukan mudik ke kampung halamannya. Memang dari KAI sendiri ini awalnya memprediksi untuk arus mudik terjadi pada tanggal 31 Maret hingga 21 April nanti. Namun tampaknya ini masyarakat sudah mulai mengawali aktivitas mudik ini lebih cepat karena memang pada pekan ini adanya libur akhir panjang ini sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memulai ataupun mengawali mudik mereka. Kemudian terkait arus keberangkatan mudik di masa angkut Lebaran 2024 ini memang dari KAI sendiri ini menyediakan sebanyak lebih dari 1.600 perjalanan KA secara total di masa angkut Lebaran, di mana untuk rata-rata perharinya akan ada perjalanan sebanyak 77 perjalanan dari stasiun Gambir dan juga dari stasiun Senen. Kemudian terkait ketersediaan tempat duduk pada masa angkut Lebaran nanti, yakni pada tanggal 31 Maret hingga 21 April nanti, dari KAI Daop 1 Jakarta sendiri ini menyediakan sebanyak 957.000 tiket yang tersedia, dan yang mana untuk rata-rata perharinya akan tersedia sebanyak kurang lebih 43.000 tiket. Dan sejauh ini untuk tiket yang sudah terjual secara total ini ada sebanyak lebih dari 595.000 tiket, dan kalau kita rata-ratakan perharinya ini akan sudah terjual sebanyak 27.000 tiket. Artinya memang sudah tidak banyak lagi tiket yang tersedia di masa angkut Lebaran ini, yang mana ini hanya tersedia kurang lebih sebanyak 369.000 tiket. Kemudian juga KAI Daop 1 Jakarta ini menyampaikan bahwa untuk puncak arus mudik yang akan menggunakan kereta api dari Daop 1 Jakarta ini terjadi pada tanggal 8 April nanti, yang mana pada tanggal tersebut ada sebanyak lebih 41.000 yang akan diberangkatkan. Kemudian juga disusul untuk tanggal 9 April nanti, yang mana pada tanggal 9 ini ada sebanyak 40.000 lebih tiket yang akan diberangkatkan. Sehingga ini dihimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan KA dari Daop 1 Jakarta untuk menghindari tanggal-tanggal yang menjadi puncak arus mudik tersebut, di mana ini dihimbau agar masyarakat lebih memilih perjalanan mereka pada tanggal 31 Maret hingga tanggal 3 April nanti, karena memang pada tanggal tersebut masih tersedia sebanyak 40% hingga 61% ketersediaan tempat duduk. Kemudian ini kami himbau juga kepada masyarakat yang akan menggunakan kereta api sebagai perjalanannya untuk dapat membeli tiket melalui KAI Akses ataupun juga website kai.id, atau juga dapat melalui mitra-mitra penjualan resmi, atau juga dapat melalui website dari KAI.id seperti yang saya sampaikan tadi, karena memang untuk loket penjualan sendiri di Stasiun Senen Jakarta ini hanya menyediakan tiket go show yang memang dimulai hanya dari 3 jam sebelum keberangkatan. Yasmin, Bayu. Ya, terima kasih informasinya Disti Arifa melaporkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Disti. Ya, pemirsa, menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit bisa dilakukan dengan berbagai cara. Iya, bagi Anda yang menginginkan suasana sore yang syahdu dengan pemandangan alam padang savana yang hijau sekaligus suara deburan ombak, berkunjunglah ke pantai Padang Savana di Lumajang, Jawa Timur. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah keindahan pantai Padang Savana di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Lumajang, Jawa Timur.
Perpaduan hijaunya pemandangan savana berbalut deburan ombak pantai selatan Jawa membuat siapapun yang memandangnya takjub akan kebesaran Tuhan Sang Pencipta Alam. Suasana syahdu dengan pemandangan alam yang indah tersaji saat sore hari menjelang petang. Tak heran tempat ini menjadi lokasi favorit untuk menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit di bulan Ramadan ini. Nyari niat ngabuburit di sini karena emang nyari suasana alam ya Mas. Kalau biasanya orang-orang itu ngabuburitnya nyari takjil terus atau nunggu-nunggu di tempat fasilitas umum, taman-taman gitu. Saya emang sengaja niat ke sini buat nyari spot foto, buat foto-foto suasana alam, dan kebetulan di sini juga tempatnya keren, bagus. Suasana semakin mempesona karena langit biru bergradasi dengan warna jingga saat menjelang petang menjadi pemandangan indah yang tak akan terlupakan. Lokasi pantai Padang Savana di sisi selatan Kabupaten Lumajang yang berjarak 30 km dari pusat kota ini dapat dikunjungi siapapun secara gratis. Nah, bagaimana? Anda tertarik ngabuburit syahdu di pantai Padang Savana ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita olahraga. Pemirsa, tim U16 Indonesia menggelar pemusatan latihan sekaligus menjalani seleksi tahap kedua di Jakarta International Stadium. Ya, sedikitnya 36 pemain dipanggil pelatih timnas U16 Nova Arianto. Tim U16 Indonesia menggelar pemusatan latihan sekaligus menjalani seleksi tahap kedua di Jakarta International Stadium pada Kamis malam. 36 pemain dipanggil pelatih timnas U16 Nova Arianto untuk mengikuti seleksi tahap kedua. Nova menyebut latihan kali ini sama dengan tahap sebelumnya, yaitu latihan fisik untuk mengasah kondisi para pemain. Ya, kalau hari pertama sih sama dengan di saat tahap pertama ya, kita fokus dengan tes fisik, jadi kita bisa akan melihat kondisi fisik mereka sejauh mana kita bisa mengikuti latihan, karena saya lihat beberapa pemain masih kondisi fisiknya masih belum maksimal ya. Itu yang menjadi catatan kami agar nanti di saat kita melakukan training camp itu menjadi concern kita. Rencananya timnas U16 ini akan menjalani pemusatan latihan dan seleksi sampai dengan tanggal 31 Maret. Skuad ini nantinya akan dibawa untuk berlaga di Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagi takjil gratis biasa saja menjadi momen yang menyenangkan bagi masyarakat, utamanya yang beragama Muslim. Ya, namun pemirsa, aksi bagi takjil oleh polisi di Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara malah sepi karena warga curiga ada razia. Niat baik anggota Satlantas Polres Bau Bau, Sulawesi Tenggara untuk berbagi takjil kepada masyarakat nyaris gagal. Akibat berpakaian dinas lengkap saat berbagi takjil di pinggir jalan, masyarakat mengira anggota polisi Bau Bau sedang mengadakan razia. Tidak ada yang mau lewat. Orang kira sweeping ini. Akibatnya jalanan di tempat mereka membagi takjil justru sepi. Warga takut melintas karena mengira ada sweeping kelengkapan surat-surat kendaraan. Ya, kami bersama personil lalu lintas Polres Bau Bau sedang menyusun terkait dengan takjil itu. Kemungkinan ada yang menilai atau mungkin berprasangka ada kegiatan razia mungkin. Ternyata bukan, Pak. Itu bagi-bagi takjil. Oh, ya. Aksi kocak ini kemudian viral di media sosial hingga mendapat jutaan penonton dan komentar, termasuk komentar YouTuber ternama Ria Ricis yang mengatakan ingin membantu para polisi berbagi takjil dan THR. Dari Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.